Uh, Baiklah, ya, masing-masing pihak sudah hadir, tergugat, bisa mendengar? Bisa yang mulia. Ya, penggugat Bisa mendengar. Bisa mendengar yang mulia. Ya, jadi sidang sudah kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Agustus Majelis 20B dengan susunan majelis saya Uming sebagai Hakim Ketua, Andre Irwanda dan Sulaiman sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saudara M. Gaus Sitompul sebagai panitia pengganti akan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap 40 sengketa berkas. Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sidang pemeriksaan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk sidang pertama, kita akan lakukan melalui online ya terhadap permohonan gugatan yang diajukan oleh Saudara Rudi ya. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dari tergugat siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Tergugat dihadiri oleh saya Muhammad Sofa, Ibu Helena Suharyanto dan Pak Aldo Ismana. Dari pihak penggugat silakan siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia, saya Fungsiawan yang mulia. Sekalian saya izin yang mulia kalau boleh siapapun penonton agar diizinkan masuk yang mulia karena ini kan sidang terbuka untuk umum. Terima kasih yang mulia. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, diizinkan. Yang penting tidak mengganggu ya, Saudara penggugat ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini penggugat apakah sudah mengupload? Sudah yang mulia kemarin. Iya ya. Tergugat? Mulia. Sudah yang mulia. Karena sampai dengan kemarin ini tergugat belum ada tuh. Jadi kapan tergugat menguploadnya? Di Dropbox yang mulia. Oh, di Dropbox. Oh, Anda nggak masukin di teks itu ya? Ya, seperti yang penggugat sudah majelis baca kemarin ya, penggugat ya? Berbeda. Ya. Online berbeda dengan. Iya. Jadi nanti tolong menyesuaikan ya tergugat. Baik yang mulia, nanti kami. Ini masukkan nanti bagaimana caranya, silakan konsultasi ke panitera ya. Baik yang mulia. Ya. Silakan masing-masing pihak. Ini kemarin kan sudah dimintakan kronologis ya, nanti mungkin selanjutnya kami serahkan ke Pak Sulaiman. Kebetulan kemarin masih ada beberapa permintaan dari sidang pertama ini. Ya, silakan Pak Sulaiman. Terima kasih. Para pihak mendengar suara majelis? Mendengar yang mulia. Mendengar yang mulia. Di sidang sebelumnya, majelis telah meminta terkait dengan para pihak supaya menjelaskan terkait dengan objek sengketa. Yang menjadi objek kan di sini adalah S608 ya para pihak. Ya, nah, di sini di sidang sebelumnya majelis telah meminta kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan argumentasi masing-masing disertai dengan kronologis dan bukti-bukti. Nah, kemudian juga majelis meminta terkait dengan kuasa yang diterima oleh Saudara Fungsiawan dari penggugat Prinsipal Rudi. Nah, mungkin majelis kasih kesempatan dulu untuk menjelaskan, mereview apa yang telah disampaikan pada sidang hari ini. Saya mulai dari tergugat untuk menyampaikan review singkat ya terkait dengan apa yang menjadi yang dimintakan majelis di sidang sebelumnya. Silakan tergugat. Terima kasih yang mulia. Permintaan yang pertama adalah kronologis terbitnya S608. Dimulai dengan KPP Pratama Jakarta Cengkareng menerbitkan SP2 untuk pemeriksaan kepada penggugat Saudara Rudi. Saudara tergugat sudah membaca kronologis dari penggugat. Kalau sudah misalnya sudah sama, mungkin disampaikan yang menjadi perbedaan saja. Kalau sudah sama, mungkin nggak perlu dibacakan satu persatu.
Sudah membacakan apa yang menjadi kronologis dari si penggugat? Sama yang mulia. Nah, berarti kalau sudah sama, lanjut ke terkait argumentasi putusan perpajakan dihubungkan dengan individual, konkret, final, dan akibat hukum. Dan kalau bisa disampaikan yang memang berbeda dari argumentasi yang disampaikan oleh penggugat. Silakan tergugat. Menurut tergugat bahwa surat S608 bukan merupakan surat keputusan yang mulia, sehingga menurut kami surat tersebut tidak dapat dilakukan gugatan. Demikian yang mulia. Bisa spesifik terkait dengan masing-masing dari komponen konkret, individual, final, akibat hukum? Menurut kami tidak ada surat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang mulia. Mengapa? Karena tidak ada akibatnya yang mulia, karena pemeriksaan tersebut tetap harus dilakukan. Menambahkan yang mulia karena surat tersebut adalah surat tanggapan prosedur atas pemeriksaan di awal sesuai dengan Pers 07/2017. Kemudian sehingga belum ada SKPKB yang terbit yang mulia. Jadi tidak menimbulkan akibat hukum yang mulia. Masih belum final yang mulia, masih bisa menanggapi surat tersebut yang mulia. Majelis ingatkan bahwa keterangan dari tergugat supaya sama dengan yang tertulis yang disampaikan di Dervok ya. Karena pengajuan gugatan ini kan lewat text code. Majelis telah memeriksa itu memang kosong, tapi disampaikan oleh Dervok sehingga majelis belum bisa membaca sebelum sidang. Nah, mohon kepada tergugat supaya penjelasan itu sama dengan yang disampaikan di tertulisnya. Ya? Baik yang mulia. Masih ada? Kemudian terkait dengan ini yang tanggapan terkait dengan surat gugatan dari penggugat. Ada tanggapan yang kemarin majelis memintakan? Atau terkait dengan yang tadi masih ada yang mau ditambahkan? Silakan tergugat. Dengan terkait dengan pasal 40 dan pasal 41, tergugat berpendapat bahwa permohonan penggugat tidak memenuhi syarat tersebut yang mulia. Tidak memenuhi syaratnya karena apa? Jadi perlu dijelas. Karena S608 tersebut bukan merupakan surat keputusan. Tadi kan tergugat menyampaikan pasal 40. Oh iya. Jadi mohon tergugat supaya benar-benar memahami apa yang menjadi isi dalam penjelasan tertulis. Majelis menanyakan di pasal 40 terkait dengan keabsahan pengajuan gugatan. Jadi bukan akibat hukum sesuai dengan penjelasan pertama tadi. Jadi mohon penjelasannya lebih pas terkait dengan penjelasan tertulisnya. Baik, yang mulia. Ya, Silakan tergugat. Baik yang mulia, untuk jangka waktu pengajuan masih memenuhi yang mulia untuk pengajuan gugatan, surat gugatan. Kemudian juga diajukan oleh penggugat atau dalam hal ini kuasa hukum yang mulia. Namun terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan menurut kami tidak masuk karena bukan surat keputusan yang mulia. Cukup hanya itu. Sementara itu yang mulia yang dapat kami simpulkan dari penjelasan awal kami. Oke. Dari penggugat sudah mendengar ya terkait apa yang dimintakan majelis. Majelisnya memiliki kesempatan yang sama nih terkait dengan argumentasi pengajuan gugatan oleh penggugat Rudi. Nah mungkin berikutnya saya persilakan kepada penggugat untuk mereview apa yang menjadi dalil kemudian apa yang menjadi tugas majelis ketika sidang sebelumnya. Silakan penggugat.
Baik, terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan. Jadi sebelum saya mulai dulu, saya sudah dapatkan dokumen dari tergugat. Perlu saya sampaikan bahwa di surat tergugat tersebut ditandatangani atas nama terbanding. Ini kita agak bingung maksudnya bagaimana. Bukankah seharusnya atas nama Direktur Jenderal Pajak? Karena yang kami gugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Kalau memang ini sebuah kesalahan, saya sih tidak berniat untuk meminta membatalkan surat tersebut, tetapi tolong agar tertib administrasi ke depannya. Itu kalimat kan sangat mudah diketik saja. Kalau memang betul itu salah, tolong diperbaiki saja. Tapi saya tidak berniat untuk membatalkan. Baik Yang Mulia, kami akan mulai. Untuk hari ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya Fungsiawan selaku kuasa WP dalam sidang ini mohon maaf kepada Yang Mulia atas keterlambatan ini, karena seharusnya kan kami disubmit tanggal 5 Agustus hari Senin, tetapi baru submit hari kemarin hari Rabu. Kami mohon maaf karena kesalahan saya. Kemudian mengenai permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim mengenai surat kuasa untuk menandatangani surat gugatan. Perlu kami sampaikan bahwa tergugat dalam surat tertulis tidak mempermasalahkan hal ini, jadi seharusnya ini sudah tidak dipermasalahkan, tetapi kami akan menyampaikan tanggapan bahwa di dalam surat kuasa ada klausul menandatangani surat-surat. Maksud dari menandatangani surat-surat itu juga termasuk di dalamnya adalah untuk menandatangani surat gugatan. Kami sudah melampirkan dalam dokumen juga bukti ada surat pernyataan tertulis dari pemberi kuasa yang menyatakan hal tersebut Yang Mulia. Kemudian poin berikutnya mengenai tanggapan mengenai ini apakah keputusan atau tidak keputusannya. Ini poin nomor 3. Jadi ini harus mengacu kepada pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 mengenai peratun kalau tidak salah Mulia, bahwa keputusan tata usaha negara itu harus berdasarkan ada 4 unsur: konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Nah, dari dokumen tergugat kita ketahui bahwa tergugat menolak semuanya Yang Mulia. Tergugat menolak semuanya bahwa di dalam dokumen tergugat itu tidak bersifat individual namun umum, tidak konkret namun abstrak, tidak final, kemudian tidak menimbulkan akibat hukum. Nah, sekarang saya akan sampaikan argumen saya mengenai konkret. Menurut penggugat kami, objek sengketa ini jelas, tidak abstrak, ya, berwujud merupakan dokumen konkret, memiliki kop surat instansi pemerintah, memiliki nomor surat, tanggal suratnya jelas, sifat dan perihalnya jelas, ditandatangani oleh pejabat yang masih hidup, bukan orang sudah meninggal. Jadi ini bersifat konkret. Sedangkan tergugat mengatakan bahwa ini umum. Ini agak bingung Yang Mulia, karena surat ini tertulis dengan jelas ditujukan kepada kami, bukan ditujukan pada umum, bukan sebuah pengumuman, bukan sebuah hal yang sifatnya umum, tetapi surat ini hanya untuk kami, hanya untuk wajib pajak, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu kami berpikir ini konkret. Unsur yang kedua mengenai bersifat individual. Menurut penggugat, menurut kami, objek sengketa bersifat individual karena ditujukan hanya kepada satu orang wajib pajak secara individual, bukan secara umum kepada khalayak umum, kepada masyarakat, tidak, tetapi kepada kami. Sedangkan tergugat menyatakan bahwa ini tidak konkret, ya, tidak konkret dan tidak individual, bersifat umum. Kemudian yang ketiga, unsur bersifat final. Menurut kami, penggugat, objek sengketa bersifat final. Dapat dibuktikan, di dalam surat tersebut tidak ada frasa atau kalimat yang menyatakan bahwa surat akuo tidak bersifat final. Surat akuo ini merupakan keputusan tergugat atas surat tertulis dari kami, dari penggugat sebelumnya. Surat akuo ini tidak dapat diubah lagi Yang Mulia, tidak perlu persetujuan atasan, tidak perlu lagi izin instansi lainnya, sehingga surat akuo adalah sudah bersifat final. Sedangkan tergugat menyatakan bahwa ini tidak final, dengan alasan yang tadi membingungkan. Perlu kami tegaskan lagi Yang Mulia bahwa tergugat tidak menyampaikan dasar hukumnya mengenai final tidak final ini, apakah mengacu kepada undang-undang peratun kah atau mengacu kepada undang-undang mana, di mana tergugat menyatakan ini tidak konkret, tidak individual, tidak final, dan tidak akibat hukum. Jadi agak membingungkan dasar hukum yang dipakai oleh tergugat. Kemudian yang terakhir menimbulkan akibat hukum. Nah, menurut penggugat, menurut kami, objek sengketa ini memuat keputusan administratif yang memiliki dampak langsung Yang Mulia terhadap status kewajiban perpajakan penggugat. Penggugat dalam hal ini wajib pajak, dalam sidang berikutnya, dalam sidang yang lain juga disampaikan Yang Mulia bahwa kami ini dapat saja dianggap tidak kooperatif atau dapat dianggap menolak pemeriksaan pajak, sehingga penetapan penghasilan atau pajak kami dilakukan secara jabatan, atau istilah premannya nih
adalah pajak ditetapkan secara sewenang-wenang saja. Nah, penetapan tertulis yang tercantum dalam surat tersebut menurut kami harus dianggap sebagai keputusan yang dapat digugat Yang Mulia. Kalau tidak dapat digugat, ya cilakalah kami semua Yang Mulia. Wajib pajak bisa dikasih surat seperti ini dan kemudian kami tidak boleh menggugat, ya matilah kami Yang Mulia. Kami mau cari keadilan kemana lagi? Nah, itu Yang Mulia mengenai unsur-unsur dari keputusan. Tadi juga tergugat mengatakan bahwa ini belum ada SKPKB, seolah-olah tergugat menyatakan bahwa SKPKB lah sajalah yang bisa digugat, padahal tidak begitu Yang Mulia. Dalam pasal 23 SKPKB itu di bidang yang terpisah, sedangkan ini termasuk dalam surat lainnya. Itu Yang Mulia dari kami. Kemudian kronologis yang sudah saya sampaikan sama saja. Pasal 40-41 juga sama saja, seharusnya tidak ada masalah. Begitu Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih penggugat. Tapi terkait dengan penjelasan dari penggugat terkait dengan argumentasi surat gugatan, kemudian alasan-alasan terkait dengan keputusan keperpajakan, itu nanti majelis yang akan menilai. Nah, kemudian terkait dengan tanggapan yang didengar oleh penggugat, menurut penggugat, apakah ada kemajuan dari sisi argumentasi dari tergugat, dari tanggapan ataupun bantahan ketika penggugat mengajukan gugatan? Menurut kami tidak ada Yang Mulia. Jadi tergugat sepertinya, saya mohon maaf nih, nggak tahu apakah yang membuat surat ini sama atau tidak dengan yang hadir di pada sidang ya, karena ini agak membingungkan undang-undang apa yang dipakai dalam hal, karena tergugat menolak semua Yang Mulia, dianggap tidak individual, tidak konkret, tidak final, tidak akibat hukum. Jadi ditolak semua tetapi tidak pakai dasar hukum. Kami sih tidak, masih bingung Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia. Artinya dari penggugat, dari yang dimintakan majelis terkait dengan argumentasi penetapan dari tergugat, di sejauh ini dari persidangan menurut penggugat belum ada kemajuan dari sisi yang dimintakan oleh majelis. Menurut kami, dari kami sih sudah jelas Yang Mulia. Dari tergugat kami mohon maaf, kami masih kurang jelas karena dasar hukumnya tidak dipakai Yang Mulia. Tapi terkait dengan penjelasan tertulis sudah diterima oleh penggugat ya? Sudah terima Yang Mulia. Oke. Jadi mungkin tergugat, tadi apa yang disampaikan oleh penggugat, ada yang mau ditanggapi? Ada Yang Mulia, jadi kami memang mengupload surat tanggapan di dalam Dropbox. Untuk yang dibaca, mohon maaf Yang Mulia, kami bikin surat, ada perbaikan juga sudah dimasukkan ke Dropbox. Untuk yang sifat hukum tadi Yang Mulia sudah kami perbaiki, dan kami juga sudah upload di text code Yang Mulia untuk yang perbaikannya di halaman 46. Jadi untuk individual, memang individual Yang Mulia tertuju kepada rugi, kemudian konkret, bersikap konkret, tapi untuk final dan menimbulkan akibat hukum belum final dan belum menimbulkan akibat hukum Yang Mulia. Itu dasar hukum untuk pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP Yang Mulia, kami masih cantumkan baru dicantumkan untuk dasar hukum Undang-Undang KUP. Kemudian untuk dasar hukum terkait dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kami akan nanti perbaiki Yang Mulia di sidang berikutnya Yang Mulia. Dari para pihak penggugat, tadi saya mintakan terkait dengan dari tergugat dan menyampaikan bahwa sebenarnya menurut tergugat ada kemajuan terkait dengan tanggapan dari tergugat. Jadi pada sidang berikutnya mungkin majelis akan memberikan kesempatan untuk menanggapi terkait apa yang disampaikan kemajuan dari para pihak. Karena tadi kan dari tergugat pun meminta waktu untuk memperbaiki terkait dengan apa yang ditanggapi oleh dari penggugat. Bisa dipahami ya masing-masing pihak? Bisa Yang Mulia. Mohon izin. Jadi ya silakan penggugat. Mohon izin. Jadi mohon maaf, jadi suratnya salah Yang Mulia, atau ada 2 dokumen yang diupload ya. Yang benar adalah yang tertulis judulnya edited ya, tergugat ya. Baik. Nah, itu kan artinya dari persidangan hari ini sudah ada yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Jadi majelis melihat bahwa sudah ada kemajuan terkait dengan masing-masing menyampaikan apa yang menjadi tugas dari majelis di sidang sebelumnya. Jadi di sidang berikutnya silakan ditanggapi, dan majelis merasa sudah cukup untuk di closing. Kecuali memang ada tambahan penjelasan hari ini. Penggugat?
Jadi dari penjelasan hari ini, kemajuan terkait dengan argumentasi itu bisa ditanggapi di sidang berikutnya, sekalian bisa di closing terkait dengan masing-masing kedudukan para pihak. Nah, majelis tawarkan kepada penggugat untuk agenda berikutnya, apakah bisa menanggapi apa yang disampaikan hari ini sekaligus closing? Baik Yang Mulia, jadi ya sepemahaman kami ini kan maksudnya adalah dalam rangka untuk membahas legal formal. Nah, apakah definisi closing itu maksudnya nanti setelah itu akan diputuskan atau akan lanjut ke material atau bagaimana Yang Mulia? Karena gini, masing-masing majelis mendengar apakah penjelasan hari ini itu sudah cukup gitu kan? Karena kalau dari penjelasan majelis sudah melihat sebenarnya argumentasinya sudah ada kemajuan dan majelis merasa sudah cukup terkait dengan majelis akan mengambil keputusan. Jadi hari ini silakan ditanggapi untuk sidang berikutnya. Dan majelis tawarkan untuk di closing untuk sidang berikutnya. Majelis menawarkan kepada para pihak. Nanti setelah ini majelis akan berbicara dengan majelis, dengan ketua majelis. Baik Yang Mulia, saya mengikuti saja Yang Mulia. Artinya kalau misalnya nanti majelis bermusyawarah bahwa sidang berikutnya itu tanggapan dari persidangan hari ini sekaligus closing, nanti akan diterima sebagai putusan majelis ya. Seperti itu kan penggugat? Ya, saya menerima saja Yang Mulia. Tergugat seperti apa? Ada yang mau disampaikan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh majelis, bahwa pada sidang berikutnya silakan menanggapi argumentasi dari penggugat hari ini sekaligus closing. Kecuali memang nanti ada hal yang ingin ditambahkan. Setuju Yang Mulia, kami argumentasi akan kami lengkapi dan kami masukkan dalam closing kami Yang Mulia. Ya. Penjelasan masing-masing pihak hari ini sudah saling mendengar ya. Nah, silakan nanti pada sidang berikutnya untuk kalau ada yang mau memperkuat argumentasi silakan. Kemudian kalau memang nanti itu ketua majelis menyatakan bisa di closing, itu akan di closing untuk sidang berikutnya. Nah, sidang selanjutnya dilanjutkan oleh ketua majelis. Tergugat, ini sebetulnya sudah sampai di mana? Maksudnya, apakah memang sudah terbit SKP atau pemeriksaan ini sudah sampai di mana? Untuk SKP KB belum terbit Yang Mulia untuk Enggak, sampai di mana perjalanannya? masih di unit vertikal Yang Mulia. Iya, maksudnya apakah pemeriksaan atau penggugat sudah tahu sampai di mana perjalanannya? Jadi Yang Mulia, kami kesulitan sekali berkomunikasi dengan oknum pemeriksa pajak Yang Mulia. Kami tidak tahu sama sekali bagaimana perkembangannya karena tergugat oknum pemeriksanya tidak mau berkomunikasi dengan kami selaku kuasa Yang Mulia. Ya, jadi begini ya, penggugat dan tergugat, ya ini kan produk juga belum ada, ya sama sekali, ya. Hendaklah masing-masing pihak di sini, ini kan pengadilan ya, ini pemeriksaan merupakan kewajiban Anda, ya. Kemudian bagi pihak yang diperiksa, ya silakan juga berargumentasi, ya sesuai dengan koridor ketentuan yang ada, ya. Jadi nanti meskipun majelis ini setuju di closing saja. Karena ini kan di awal, cuman majelis minta, ya. Jadi masing-masing pihak coba tergugat ya, itu disampaikanlah sama unit vertikalnya, ya. Jangan perkara-perkara seperti ini masuk ke sini. Ini kan bisa Anda katakan juga apa yang dengarkan juga, apa yang menjadi argumentasi daripada pemohon banding, penggugat. Ya, apakah memang benar ada ketentuannya gitu. Jadi jangan masing-masing pihak mengedepankan ego, ya. Izin Yang Mulia. Ditolonglah.
Izin Yang Mulia. Ya, Jadi Yang Mulia, beberapa waktu yang lalu ada salah satu pemeriksa atau supervisor kalau tidak salah chatting dengan saya, karena katanya dia baru tahu kasus ini, dan saya menyampaikan bahwa apabila tergugat bersedia kooperatif, bisa mau berkomunikasi dengan kami, maka saya bersedia mencabut gugatan ini sebelum ini gugatan dimulai Yang Mulia. Tetapi ternyata sampai hari ini tidak ada kabar lagi Yang Mulia. iya, makanya di sini kan sudah masuk ke persidangan di sini. Ya, dan kami kan harus mutus. Ya kan, sebetulnya ini, ya kan. Nah, makanya kami bicara di sini kan ada tergugat dengan penggugat. Ya, tolong tadi jangan mengedepankan egonya masing-masing. Ya, berkomunikasilah dengan baik. Gitu. Apa sih susahnya? Kan setiap persoalan kan asal dikomunikasikan dengan baik kan pasti ada jalan keluar. Ya, gitu. Baik penggugat maupun tergugat, jangan masing-masing bersikeras hati gitu, mau menang sendiri atau apa. Dengarkan, gitu. Kalau memang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar ketentuan, ya silakan saja. Ada aturannya, ya kan? Ada ketentuannya, gitu. Silakan dibaca masing-masing, tunjukkan. Kan ini mungkin akan selesai dengan sendirinya tanpa harus di persidangan di sini. Seperti itu. Ya, penggugat ya. Yang Mulia, kami tidak bisa berkomunikasi Yang Mulia. Kami Iya, terbuka justru Yang itu. Ini Mulia. kan makanya majelis kan katakan ini kan ada penggugat di sini, ada tergugat di sini. Ya kan? Itu kan tergugat dengar ya. Ya kan apa yang sudah disampaikan ini, jangan tidak disampaikan. Ya kan? Untuk unit vertikal. Jadi seperti begini mestinya gitu. Ini di tahap awal seperti begini janganlah masuk-masuk ke sini gitu. Mestinya kan di sini memang sudah ada produk atau apa memang keberatan atau gugatan yang memang ada yang kita lakukan pembahasan gitu. Tidak pembahasan yang seperti ini, sepertinya kan ini ada komunikasi yang tak tersambung, ya, terputus, sehingga harus dibawa ke kami gitu. Gitu, ini kan masalah kalau majelis nilai ini masalah komunikasi saja, ya. Jadi masing-masing pihak berargumentasi. Nah, silakan juga nanti di persidangan berikutnya, ya. Ini majelis sudah tangkap masalahnya, ya silakanlah ditanggapi itu argumentasinya, ya masing-masing pihak. Ya kita di persidangan berikutnya kita closing saja. Karena perdebatannya itu mungkin akan sama lah, ya mau di 5 kali 10 kali sidang juga sama lah itu, ya. Gimana penggugat, setuju ya? Saya mengikuti saja Yang Mulia. Oh, ya tergugat ya. Setuju Yang Mulia. Ya, tolong pesan majelis disampaikan ya. Baik Yang Mulia. Ya, gitu. Kalau bisa jangan ada lagi lah begini-begini. Ya, ini kan tergugat yang pegang kuasa, ya. Masa komunikasi aja kalau memang benar tadi yang dinyatakan oleh penggugat, kok komunikasi aja nggak bisa kan gitu. Apalagi Anda kan pelayanan. Ya, harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya lah. Gitu. Dan kalau memang pemeriksaan sampai di mana, ya Anda harus jelaskan sampai di sini gitu. Kalau memang penggugat melanggar, Anda jelaskan juga pasal yang dilanggar itu apa, gitu. Ya, jadi bisa nyambung lah komunikasinya. Ya mungkin itu dulu, ya sementara. Terima kasih Yang Tergugat Mulia. ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup ya, penggugat ada yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Cukup ya. Jadi sidang kita lanjutkan tanggal 22 Agustus ya, 2024 ya. Jadi masing-masing pihak nanti membuat tanggapan dan sekaligus closing ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya.